Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast Bangsa Online dimanapun panjenengan berada, bertemu lagi dengan saya M. Masud Adnan. Hari ini Hari Santri Nasional. Karena itu kami berkopiah semua. Bukan karena tampil di podcast, bukan. Kami ini baru saja apel akbar untuk peringatan Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Nah, karena banyak isu terutama terakhir-terakhir ini terkait dengan pesantren, saya dari podcast Bangsa Online meminta waktu kepada tokoh-tokoh yang hadir di studio ini untuk memberi kontribusi kepada publik, terutama pencerahan dalam konteks kasus Trans 7 yang dianggap merendahkan, melecehkan Pondok Pesantren Lirboyo yang santrinya seperti kita tahu sangat besar. Informasi yang saya terima mencapai 50.000. Alumninya juga banyak tokoh-tokoh tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu fenomena ini menjadi sangat krusial sekaligus menjadi perhatian publik. Nah, informasi yang menarik, kelompok yang menarasikan itu secara pejoratif, secara merendahkan pondok pesantren terutama Lirboyo, itu ada yang menyebut misalnya kelompok-kelompok transnasional. Bahkan Islah Bahrawi, yaitu pernah bekerja sebagai staf ahli Densus 88, katanya sejak dulu sudah memantau bahwa orang-orang di balik hasanah programnya Tran itu memang sudah menjadi pantauan bahwa mereka cenderung intoleran. Paling tidak menurut Islam ada indikasi seperti itu. Nah, pemirsa podcast Bangsa Online yang sangat saya cintai, saya sengaja mengundang tokoh-tokoh ini. Beliau ini tinggal di Jakarta dan di Jogja. Di antaranya yaitu Mas Nur Khalik Ridwan. Beliau ini tinggal di Yogyakarta, sekarang mengasuh pondok pesantren Cendikia. Mendirikan pesantren Bumi Cendikia. Mendirikan pesantren? Iya, Bumi Cendikia. Bumi Cendikia. Nah, yang menarik, beliau ini menulis buku tentang sejarah lengkap Wahabi. Kajian kritis dan komprehensif. Buku ini tebal sekali, 833 halaman. Dan saya membaca dan kesan saya sangat serius. Referensinya banyak sekali, footnote-nya juga rapi. Karena itu saya tertarik mengundang beliau ini agar bisa menjelaskan fenomena Tran, terutama yang, mohon maaf, Trans 7 tadi yang secara pejoratif merendahkan, menarasikan tentang pondok pesantren. Karena efeknya luar biasa. Sampai sekarang, mohon maaf, orang-orang yang anti pesantren terus menghujat pesantren dan NU. Yang kedua, kita undang Mas Suhri, Ahmad Suhri ya. Beliau ini dosen komunikasi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta juga. Nanti beliau biar berbicara tentang masalah ini dalam konteks atau dalam perspektif ilmu komunikasi. Juga kami mengundang Dr. Aris. Dr. Aris siapa? Aris Adileksono. Dr. Aris Adileksono. Biar menyampaikan sendiri maksud saya. Beliau ini Sekretaris Jenderal
Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Perguno. Jadi Sekjen pimpinan pusat Perguno, dan beliau tentu saja kader NU yang selama ini tinggal di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyebut Mas Khalik aja, Mas Nur Khalik aja ya, nggak perlu Gus walaupun mendiri kata. Mas aja. Mas Nur Khalik, jenengan mungkin kan sudah mengikuti kan tentang heboh di Trans 7 yang dianggap menghina pesantren, walaupun sudah minta maaf, tapi kayaknya masih terus bergulir. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira menurut Mas Nur Khalik itu kelompok Islam seperti apa? Karena pasti mereka ini paham, bukan paham ya, paling tidak ya tahu bahwa pesantren itu adalah lembaga pendidikan besar dan penuh sejarah karena banyak memperjuangkan kemerdekaan kan. Misalnya ada Hadratus Syekh, pendiri Tebuireng yang menjadi pahlawan nasional, dan orang sudah tahu lah bahwa beliau pejuang kemerdekaan sampai disiksa Jepang macam-macam kan. Ada Kiai Abdul Wahid Hasim, juga Kiai Abdul Khalik, ada juga Kiai Yusuf Hasim dan seterusnya, dan Kiai Wahid Hasim juga sudah dianugerahi sebagai pahlawan karena memang ikut merumuskan Pancasila. Nah mungkin Mas Khalik Ridwan, Mas Nur Khalik Ridwan bisa menjelaskan. Jadi fenomena belakangan ya, sudah seminggu lebih ini kayaknya. Betul. Dan cenderung terus-menerus meningkat. Meningkat itu ada beberapa konten yang meniru gaya, terus kemudian juga berkembang dan disebarkan. Terlepas dari yang pertama adalah yang Trans 7. Kalau saya melihatnya bahwa saya melihat di tayangan Trans 7 itu ya, ada proses pelemahan terhadap tradisi yang dilakukan oleh umat Islam yang sebenarnya udah lama ini, udah lama berkesinambungan, hampir-hampir bisa kita katakan bahwa tayangan itu hampir 100% mendiskreditkan gitu. Iya. Bolehlah disebut penghinaan lah kira-kira itu. Tetapi saya melihat juga bahwa kalau ingin tahu dapurnya Trans 7 ya harus benar-benar ini dikaji, maksudnya ada proses yang dilalui untuk itu. Sebenarnya di belakangnya ini apa dan siapa, itu ada proses. Kalau selama ini kan dugaan-dugaan ya. Yang kedua, dari proses narasi ini saya menduga ada kecenderungan anti kebudayaan. Anti tradisi dan anti kebudayaan. Puritan. Anti puritan. Dan yang selama ini melakukan itu, gejala-gejalanya, indikasi-indikasinya sejak proses kita mengamati umat Islam ya, mengamati umat Islam dari kita sendiri mengalami dan kajian-kajian yang kita baca itu ya tidak ada lain kecuali itu berhubungan dan berafiliasi dengan paham-paham takfiri Wahabi gitu. Takfiri Wahabi. Bahwa nanti di situ apakah ini digunakan orang lain tuh kajian yang lain. Biarkan itu urusan yang lain. Saya ingin fokus kepada ada kecenderungan anti kebudayaannya ini. Apa indikasinya? Indikasinya bahwa satu, tidak berimbang di dalam melihat penarasian tradisi Islam yang dilakukan oleh objek yang dipotret, objek yang dipotret, dan sangat tidak mengerti terhadap proses tradisi yang berkembang, tradisi yang berkembang. Nah, kemungkinannya satu, kalau itu dianggap hanya tidak mengerti kok kayak nggak masuk akal, gitu loh. Kemungkinannya memang sengaja proses ini untuk memancing masyarakat Nahdliyin supaya mereka bereaksi, supaya mereka turun, dan terus kemudian rame lah. Ini irisan irisan politiknya ya. Tapi
sisi anti kebudayaan yang ingin saya tekankan adalah bahwa narasi mereka ini seakan-akan menganggap sesuatu yang tumbuh di pesantren ini kan mewakili terima hampir semuanya diruntuhkan gitu. Iya. Pengajarannya, ilmuannya, kecendekiaannya itu nggak dipotret. Tokoh-tokoh nasionalnya, sejarah bagaimana gitu. Jadi ya, apakah itu soal jurnalisme itu urusan urusan kode etik atau apa? Betul. Tapi saya melihatnya di situ. Ada kecenderungan bahwa ini anti kebudayaan nih, anti kebudayaan. Dan yang anti kebudayaan itu tidak lain adalah paham-paham yang sering berafiliasi dengan takfiri Wahabi. Itu kaitannya kalau dengan Islam, dengan Islam. Kecenderungan yang kedua saya lihat itu bahwa selain ada nada penghinaan ya, ada kecenderungan untuk merendahkan tradisi di pesantren itu, nilai kejujuran dari proses melakukan itu yang tidak muncul itu menegaskan bahwa dia mewakili satu jenis yang lain tentang Islam gitu loh. Satu jenis lain tentang Islam. Tapi ya tadi saya katakan kalau ingin siapa di belakang keran itu ya memang harus ada investigasi yang lebih menyeluruh supaya bisa dijelaskan lebih lebih macam-macam gitu Mas. Kira-kira itu. Tadi Mas Nurholik menyampaikan bahwa ini sengaja memancing. Berarti ada provokasi memang ya agar warga NU khususnya bereaksi bahkan mungkin marah kan gitu kan. Kalau saya mempelajari sejarah NU ya. Saya nulis ensiklopedia Hitoh NU itu 4 jilid lah. Saya ikut gerakan-gerakan NU dan saya kumpulkan data-datanya, saya pelajari. Memang salah satu faktor yang mempersatukan NU itu identitas kebudayaan salah satu ya. Yang diwujudkan dari Ahlussunnah wal Jamaah dan yang lain. Kalau ini disentuh sedikit saja itu ada reaksi gitu loh. Dan ini reaksinya ternyata muncul gitu loh. Nah, persoalan disentuh muncul bagaimana reaksi kita itu kan kedewasaan kita ya. Terus cara melihat sesuatu juga dan bagaimana kita menanggapi isu ini, bagaimana strategi yang akan kita lakukan itu hal yang lain. Tetapi bahwa pancingan ini kalau menjadikan masyarakat NU marah, nanti isu utamanya menjadi hilang gitu. Saya hanya gitu. Tantangan ke NU-nya menjadi hilang ya, tantangan bagaimana pasca tidak eksisnya secara organisasi HTI, FPI dan dua ini ya yang kuat ya, itu kelompok-kelompok ini kan negara yang melarang kan ini ya, yang melarang. Nah ini sampai kemana kan kita juga tidak tahu semburatnya kemana dan belum ada kajian yang mencoba mendeteksi itu. Nah, ada dugaan-dugaan yang mungkin memang dipancing untuk melampiaskan kemarahan, untuk menunjukkan bahwa masyarakat NU itu loh, katanya Islam yang dipuji-puji, Islam rahmat, Islam Ahlussunnah yang itu ternyata pemarah dan melampiaskan dengan kekerasan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya masih terkendali. Masih terolah dan cukup alhamdulillah karena santri-santri kita ya sekarang ya sudah dewasa dan sudah melek literasi lah. Mas Nurholik, kalau tadi disebut bahwa tren Islam Wahabi taruhlah seperti itu ya, anti kebudayaan. Sementara Indonesia itu budayanya sangat majmuk sekali, bukan hanya budaya, agamanya juga majmuk kan. Lah mereka ini bagaimana nanti kalau tumbuh di Indonesia? Karena bukan hanya kebudayaan yang habis, agama-agama lain juga habis. Saya ingin mengambil contoh ini. Dulu orang mengkaji babat ini sebagai tradisi, kasanah tradisi ya. Ini contoh aja.
orang tidak menghargai tradisi karena bersandar kepada sejarah yang chronicle by riset, by faktual dan seterusnya ya, itu ya ilmu sejarah ya. Tapi perkembangan yang menarik sekarang itu orang melihat tradisi itu dengan cara bagaimana orang tradisi melihat. Di beberapa kajian sudah muncul itu banyak sekali. Misalnya kajiannya Nancy ya, itu sudah mulai bicara itu. Sudah ngomong tentang sejarah Jawa itu sebagai sejarah mental dan yang lain-lain. Nah, dalam konteks itulah kalau kita ingin ngomong tentang tradisi kita dan masa depan bangsa kita, mau tidak mau kita harus menghargai tradisi kita. Bangsa yang tanpa tradisi dan tanpa akar, bangsa yang akan mudah sekali patah, dikendalikan orang. Gitu. Karakter Wahabi ini berarti intoleran ya kalau gitu? Jelas intoleran. Jelas intoleran. Makanya selain dialog terus-menerus dilakukan ya, termasuk saya menulis buku, ya memang harus mengenali bahwa bahaya proses-proses yang dikemukakan oleh Wahabi atau kalau ini menjadi hegemoni kuat, akan mengancam kebudayaan kita. Ya kalau di Arab Saudi mungkin ya cocok ya Arab Saudi kan gitu kan. Monarki kan. Monarki lagi kan. Iya, dan yang mendirikan mereka. Iya. Mungkin cocok ya. Dan lagi satu agama di situ. Iya, di sini nggak cocok. Di sini itu kita bersepakat Pancasila itu dan itu adalah bagian dari kearifan tradisi bapak-bapak ibu kita kan. Menyepakati. Dan nggak cocok itu. Masalahnya kenapa mereka begitu kakunya dalam beragama itu sehingga kelompok yang tidak sepaham dicap kafir, NU sesat. Bahkan ada yang mengatakan dari mereka itu NU itu takut kebongkar kesesatannya. Sesat yang mana itu? Jadi orang NU, ilmuwan-ilmuwan NU dan ulama-ulama NU dan GG NU itu dia berpraktik dalam ritual berdasarkan ilmu usul fikih ya kan, dan usul tafsir dan yang lain al-qawaid dan seterusnya. Gak mungkin mereka akan terjatuh sedemikian mudahnya dalam pandangan mereka, itu gak mungkin karena argumennya kokoh mas itu NU ya. Terus kenapa Wahabi bisa seperti itu? Karena Wahabi itu memang genealoginya memang sejak awal sudah mbahnya itu begitu. Cara istilah naskah kuno babon awalnya begitu gitu ya. Tapi benar enggak? Babon tertuanya begitu. Lebih rigid, lebih kaku dari Ibnu Taimiyah. Oh iya. Jadi kalau Wahabi ini kan nginduknya ke Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Tapi mereka nggak pernah mau disebut Wahabi, menyebut diri mereka sebagai Salafi kan itu. Oh gitu ya. Orang luar lalu menyebut mereka Wahabi. Tapi bukan menginduk membangsakan kepada Al-Wahhab. Al-Wahhab yang asma'nya Allah, bukan, tapi Muhammad bin Abdul Wahhab. Gitu. Pondasinya memang begitu, Mas. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab itu ya, misalnya dari sisi tauhid ya, dari sisi tauhid kalau kita kaji di beberapa kitabnya itu kan ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalam konteks asma wa sifat ini penerapan maknanya ya sesuai letter luck-nya. Orang yang memaknai tidak letter luck, misalnya asma-asma yang tidak disebut di dalam Al-Qur'an gitu ya. Misalnya kalau orang Jawa kan yang tunggal gitu kan. Atau yang maha agung bahasa Indonesia kan, yang maha esa dan yang lainnya itu enggak boleh, Mas. Tidak sesuai dengan tauhid asma wa sifat. Itu letter luck-nya di situ itu mempengaruhi yang lain semua. Pandangannya tentang kebudayaan, pandangan tentang kebudayaan misalnya. Berarti kalau tangan ya tangan gitu. Iya. Kalau menyebut di dalam Al-Qur'an itu aliyat ya mereka maknai aliyat. Padahal dalam kajian keislaman Ahlussunnah wal Jamaah kan bisa takwil dan bisa tafwid ya. Jadi enggak memaknai, tapi kita menerima itu udah ayat yang begitu ya sudah, tapi tidak dimaknai gitu loh. Jadi tadi merembet ke kebudayaan, merembet ke politik, merembet ke sosial ya. Ke sosial ya. Misalnya ke kebudayaan gini. Di dalam tradisi Islam itu hampir nggak ada yang disebut tidak melakukan inovasi.
Dari mulai Nabi sampai sekarang itu, kalau dijumlah inovasi-inovasi dalam proses kemasyarakatan masyarakat Islam, ya sudah banyak kan itu. Tapi di dalam Wahabi kan mereka berargumen bahwa kullu bid'ah dolalah kan. Iya. Saya itu sempat dulu berdebat dengan Panglima Laskar Jihad soal ini. Di Masjid UIN tapi waktu itu ya saya masih baru lulus dari kan baru menjadi sarjana masih anget-angetnya lagi masih anget. Melayani aja perdebatan itu bahwa kulun itu kan tidak semuanya bermakna jami'un kan itu. Ada mana Pak? Makanya ada yang namanya bid'ah itu ya ada yang hasanah. Kalau didukung oleh argumen Al-Quran yang lain, nilai-nilai Al-Quran yang nilai-nilai hadis dan yang lain kan. Kenapa tidak kan gitu? Kenapa tidak? Contohnya adalah meneruskan tradisi-tradisi yang sudah baik dari generasi pendahulu kita untuk dibawa sampai ke sini. Nah itu kalau itu dilarang ya kan bahaya. Niatnya diubah, ya enggak? Niatnya diubah. Misalnya ini contoh yang paling gampang itu kan, kalau dulu mungkin orang sajen, bawa kembang dan yang lainnya, menyan dan sana. Lalu orang terus kemudian membawa sajen itu ke musola atau ke langgar ya, ke langgar, niatnya sedekah dan yang lain-lain, nggak masalah. Jadi ada proses pemaknaan, ada proses penerusan kesinambungan. Jadi bangsa itu harus bersinambung. Kalau nggak bersinambung, bahasa itu akan cepat hilang dan dikendalikan oleh Mas, saya baca di buku ini diantaranya Panjenengan menulis begini, bahwa ada tren kelompok-kelompok Islam ini ke tengah, artinya tidak kanan atau kiri, ke tengah, termasuk bahkan Buya Hamka misalnya, sampai terakhir akhir-akhir masa hidupnya itu masuk tarekat, bahkan dibaiat oleh Kiai Anum Suryalaya ya. Kan ada dijelaskan itu. Nah, kenapa Wahabi ini justru sebaliknya, kelompok lain justru cenderung ke tengah, tidak ke kanan dan ke kiri, yang Wahabi ini malah semakin keras ke kanan kan gitu. Kenapa itu? Sebagai kolektif itu iya Mas ya, tapi sebagai individu itu ada juga yang berubah sebenarnya. Oh, ada yang berubah. Misalnya contoh ya, di Arab Saudi itu dulu melarang filsafat, diajarkan. Sekarang filsafat itu dibolehkan sekarang. Oh, cuman yang belum ada demokrasi memilih raja. Filsafat boleh sekarang. Terus dulu sekolah perempuan tuh nggak boleh Mas. Ketika salah satu raja membuat sekolah perempuan, satu pangeran marah, itu berondong senjata itu. Dibunuh akhirnya terjadi. Tapi kalau sekarang ini MBS, taruhlah pusatnya Wahabi itu kan Saudi Arabia ya. MBS itu kan sekarang memang sangat liberal, cenderung terbuka. Cenderung terbuka gitu kan. Seolah-olah ini pemberontakan terhadap ajaran-ajaran yang sangat ketat dan kaku itu. Jadi di Wahabi sebenarnya juga ada proses pemaknaan ulang tentang pemurnian. Kira-kira itulah. Terus menerus, dan itu di Indonesia saya kira juga ada lah proses itu. Misalnya kayak Ali Imran yang dulu ngebom ya, itu kan juga akhirnya testimoni melakukan ulang reinterpretasi terhadap ajaran-ajarannya itu kan betul. Ada proses secara individu itu berubah. Apa yang mempengaruhi berubah ya kita diskusi terus-menerus begini. Orang menulis, orang berdialog, terus ngaji dan itu proses yang terus. Tapi bahwa hukum berjalan, iya harus tentu gitu. Orang baik. Mas Zuhri. Mas Zuhri ini dosen UIN yang sekarang kandidat doktor di UGM ya Mas? Iya. Apa kira-kira yang bisa dengan lihat dalam kasus ini, terutama betapa ya mohon maaf kerasnya Wahabi itu dalam perspektif komunikasi, terutama terkait dengan Trans 7. Iya, kalau saya melihat, jadi kita kan hidup tidak di ruang kosong ya. Jadi seperti yang misalkan Pak Kiai Asep sampaikan bahwa hidup adalah pertarungan ideologi, idealisme itu. Dan saya melihat memang
media juga sama. Ya kalau dari saya, dari kacamata media juga memiliki ideologi media masing-masing. Di Indonesia media sangat beragam ya. Ideologi sekaligus kepentingan. Ya, ideologi dan kepentingan. Ya kan kita lihat siapa sosok di belakangnya. Kalau kita bicara dalam perspektif komunikasi dan kajian media, sudah jelas. Berarti ketika misalkan Trans 7 menyampaikan di program Expose itu dengan narasi yang menyudutkan, mendiskreditkan, bahkan cenderung tanda kutip ya memfitnah ya tradisi-tradisi pesantren, berarti memang ada ideologi di balik itu yang berlawanan dengan ideologi mainstream. Nah, saya kira tadi kita coba urai dari panggung depan dan panggung belakang, misalkan dalam kajian media. Kalau kita ini kan begini, ini kan bagian dari reaksi aja, dari aksi yang mereka lakukan. Aksi-aksi demo itu kan karena reaksi. Karena apa? Ada aksi pematik awal, dan saya lihat di situ ada ideologi yang bermain di situ. Tidak berasal dari ruang yang kosong. Dan kenapa kemudian narasinya seperti itu? Nah, yang dengan disampaikan Kang Nurholik Ridwan, berarti memang ada ideologi yang berlawanan dengan ideologi mainstream di negara kita gitu. Karena kalau bicara soal tradisi pesantren kan banyak sekali yang bagus-bagus. Ya kan? Kenapa tidak menarasikan yang itu? Kenapa pilihannya itu? Itu yang pertama dari ideologi media, dari kepemilikannya. Kemudian yang berikutnya kita lihat dari perspektif agenda setting media. Media pasti punya kepentingan. Iya kan? Nah, dalam hal ini mungkin produser di Trans 7 itu melihat bisa tadi yang diperkirakan Kang Nurholik, misalkan ada sesuatu yang memancing kerusuhan, memancing keriuhan di tengah situasi politik kebangsaan yang sebenarnya kan sudah cukup landai ini kan, sudah cukup bagus, kemudian memang ada upaya untuk memancing. Ini kan sebagai test case. Ketika reaksi ini begitu luas dan tidak kita antisipasi, bisa berulang kali akan diulang-ulang terus. Karena menurut pengamatan saya memang di Trans 7 bahkan mungkin di beberapa media lain sebelum tadi ya HTI, FPI dilarang atau di era 2019 ke bawah itu memang intens sekali, tapi kemudian 3 tahun ini landai, tidak ada isu di media yang berlawanan seperti sekarang ini. Kemudian baru kemarin saya kira ledakannya di tayangan di Expose itu. Nah, saya melihat memang masyarakat digital kita kan sudah terfragmentasi begitu banyak, begitu luas, sehingga ini menjadi saya kira pertarungan ideologi lah ya di ruang digital kita, di media kita. Nah, saya kira itulah yang terjadi saat ini. Nah, yang saya khawatirkan Pak Ud, kita mesti terukur dalam menyikapi hal ini. Jangan sampai kan ini kan sudah mulai bias. Aktor-aktor sudah mulai banyak bermunculan, buzzer-buzzer sudah mulai saring menyerang, bahkan isunya sudah melebar, bukan hanya persoalan pelecehan Kiai di Lirboyo saja, tetapi sudah mengulik pesantren-pesantren yang lain yang kemudian istilahnya saling membuka tabir begitu ya. Dan itu saya kira nggak fair. Jadi kita manusia yang rasional, yang memiliki nurani, bisa dialog, kemudian dilawan dengan mesin-mesin buzzer yang membabi buta, membuat narasi-narasi yang negatif terhadap dunia pesantren. Jadi saya kira ada 2 hal di sini. Kita bisa melihat ada satu kepentingan ideologi yang bermain, yang kedua ada agenda media yang kemudian mungkin ingin melihat situasi sosial kemasyarakatan kita. Jadi saya kira kita harus jernih melihat itu. Ada panggung depan dan panggung belakang yang mesti kita lihat. Kalau lihat tren media sosial terutama, kalau dalam kita lihat akhir-akhir ini kan semakin parah itu, membombardir soal aib orang gitu kan. Ini kan bertentangan sekali misalnya dalam Miss Islam yang bahwa Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dalam perspektif ilmu
media atau ilmu komunikasi, sejauh mana persoalan-persoalan akhlak, persoalan-persoalan sopan santun, tata krama itu berperan. Iya. Jadi saya coba analisa dari perspektif namanya komunikasi profetik. Jadi mestinya memang spirit dari kita sebagai umat muslim itu di surat Ali Imran ayat 110 itu kan disampaikan bahwa kita ini kan umat terbaik. Bagaimana kemudian menjadi umat yang terbaik itu ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar dan tu'minu billah. Artinya ada nilai-nilai humanisasi. Bagaimana kemudian memanusiakan manusia. Nah, di medsos kita kan sekarang caci maki, kemudian hujat menghujat, bahkan saling mendiskreditkan, memfitnah itu sudah menjadi hal yang lumrah. Ya. Kemudian liberasi. Proses nahi mungkar, membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Ini stepnya kan itu. Nah, proses inilah sebenarnya mestinya yang kalau kita kenal itu sebagai literasi digital. Bagaimana kita kemudian bisa mengurai, ada pergeseran kan sebenarnya. Kehidupan ini kan sama, cuma ruangnya yang berbeda. Yang ruang sosial pada umumnya kemudian bergeser ke dunia digital. Nah, ini saya kira perlu ada satu proses liberasi, pembebasan manusia dari belenggu-belenggu itu. Belenggu kebodohan, bagaimana dia tidak menyadari misalkan bahwa ternyata like-nya, komennya itu bagian dari sesuatu yang didirect. Sesuatu yang disetting, diperintah, didorong untuk membahas sesuatu. Karena tadi kebenaran itu di sekarang era post-truth itu kan bisa berubah. Ketika itu misalkan sebuah kesalahan atau yang semu-semu abu-abu, ketika dinyatakan itu sebuah kebenaran berkali-kali dengan intensitas yang masif, dengan sebaran yang luas, itu kemudian orang akan mengasumsikan itu menjadi benar. Sebagai contoh kita nggak tahu ya, tetapi kita misalkan sekarang awal-awal dulu Pak, isu ijazah palsu, ya orang semua nggak percaya, nggak menduga, nggak mungkin sekelas presiden dari wali kota, gubernur, awalnya itu sebagai isu biasa saja. Tapi sekarang tunnya yang terjadi ketika itu digaungkan, terus orang mayoritas percaya. Sekarang di Indonesia itu kalau ada keyword ijazah palsu, orang semua mengarah ke Pak Jokowi, ya kan? Itu salah satunya, itu kerja media seperti itu. Tapi memang asli apa palsu masalahnya? Ya, hanya beliau yang tahu kan, gitu kan. Tapi kan saya kira konteksnya kan tadi bahwa kebenaran itu bisa kemudian digeser. Bahkan kesalahan bisa digeser menjadi sebuah kebenaran. Misalkan contoh, nih Pak Ud, ya, ternak kambing, mau jual kambing ke pasar. Ini di era sekarang ini, kalau ada 50 orang, katakan buzzer gitu, sudah men-setting ya, mengagendakan bahwa nanti kita tipu Pak Mas Adnan misalkan gitu. Pertama keluar Pak Ud percaya diri, membawa tali kambing itu dibawa ke pasar. Terus satu orang berjumpa, Pak Ud kok bawa anjing? Dalam hati, orang gila ini. Tahu-tahu jelas kambing kok dibilang anjing. Dua orang berikutnya di pertigaan bilang, Pak Ud tumben bawa anjing. Mulai batin kan? Orang gila. Ketiga, Pak Ud kok bawa anjing? Loh, maaf, ini kambing. Enggak, itu anjing. Udah. Orang keempat, Pak Ud, astagfirullahaladzim, kok bawa anjing? Mulai ragu-ragu kan? Ini anjing apa kambing ini kan? Itu yang ragu-ragu nggak kuat iman. Iya kan? Gitu kan? Terus sampai ke pasar, ya kan? Sampai ketika 50 orang mengatakan bahwa itu nggak jadi dijual. Anjing, sampai ke pasar ada pembeli. Astagfirullahaladzim Pak Ud ini kok, ya Allah kok membawa anjing, ini kan haram Pak Ud. Dilepas, lari itu. Berubah itu kebenaran. Itu kira-kira analoginya cara kerja. Apa merubah media dari yang tadi awalnya kita yakin. Nah, sebentar, saya mau potong. Contoh ini mau mengatakan ijazahnya Pak Jokowi asli atau gimana? Kembali ke situ lagi ya. Nah, saya kira ya asli lah ya. Asli ijazah ya. Iya. Nah, terus yang ketiga, tahapan dari humanisasi, liberasi, transendensi. Mestinya ini menjadi reflektif bahwa kita dalam berkomunikasi di dunia digital itu harus
membawa kita kepada keimanan. Ya, bahwa media, kemudian percakapan kita, bahwa kerja-kerja jurnalistik bahkan itu harusnya bermuatan nilai apa? Membawa kita kepada keimanan, tu'minuna billah itu. Saya kira itu yang bisa kemudian beri kacamata ya, bahwa situasi kita menghadapi dunia digital yang semakin terfragmentasi, penuh pertarungan wacana dan ideologi. Nah, ini saya kira barangkali ya komunikasi profetik ini bisa menjadi alternatif sebagai dalam perspektif Islam ya, sebagai alternatif untuk membawa manusia ke sesuatu kehidupan yang lebih humanis, lebih kreatif dan baik, Mas Yuri. Mas Aris ini selain sekjen pimpinan pusat Pergunu juga anggota KPAI ya. Tapi pemirsa, saya undang bukan dalam kapasitas sebagai komisi perlindungan anak bukan, tapi sebagai sekjen Pergunu. Mas Aris mungkin sudah melihat kan bagaimana proses ini langsung seperti ini. Sebagai kader Pergunu, sebagai sekjen Pergunu, bagaimana menurut Mas Aris? Iya, sebagai santri pastinya. Boleh. Tentu ikut merasa terganggu ya dengan tayangan-tayangan atau pola-pola komunikasi media yang kemudian itu berujung kepada mendiskreditkan pesantren. Seakan-akan melihat pesantren hanya saat ini saja, tidak kemudian melihat secara utuh dari sisi historis, dari sisi bagaimana peran pesantren selama ini, bagaimana kontribusi pesantren terhadap agama, terhadap bangsa dan negara. Nah, hal semacam ini tentu berdampak kan terhadap semacam nama baik atau citra khas pesantren itu sendiri tentunya. Dan saya melihat apa yang kemudian hari ini kontroversi di tayangan Trans 7, saya kira kan sebenarnya ini bukan tantangan yang kemudian baru saat ini saja ada bagi pesantren. Pesantren sudah berkali-kali dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang dalam tanda kutip pasti gitu. Setiap hal-hal yang dibenturkan kepada pesantren pasti hubungannya ada ikatan terhadap kepentingan ideologi tertentu. Misalkan kelompok pesantren yang disebut sebagai kelompok dengan labeling ya, dengan stigma tradisional, itu di sana ada ideologi. Bahkan ada yang bilang SDM pesantren rendah. Nah, tentu di sana akhirnya kan feudal ya. Yang bicara di sana tentu ideologi lain kan. Ya. Dan bisa jadi ideologi itu ada kepentingan untuk membawa apa yang kemudian distigmakan kepada pesantren agar berubah seperti dia, atau justru menghancurkan apa yang kemudian sudah menjadi kekhasan dan keunggulan pesantren. Yang hari ini lagi sangat luar biasa kontroversinya soal bagaimana budaya feodal dan seterusnya. Tentu lagi-lagi dihadapkan kepada tantangan yang di dalamnya ya mau nggak mau kita harus melihat dari perspektif tadi bahwa ada ideologi lain yang kemudian juga akhirnya menantang ideologi pesantren itu sendiri. Itu yang pertama, dan saya kira ini juga kemudian harus disikapi ya, dan itu kita bisa melihat reaksinya. Kelompok ideologi yang mewakili pesantren juga akhirnya memberikan sikap untuk kemudian menunjukkan gitu bahwa pesantren ini bukan satu hal yang kemudian gampang kalah karena tantanganmu gitu loh. Lo jual gua beli. Kan itu, sehingga memicu reaksi dari berbagai kelompok. Tinggal bagaimana reaksi ini dikelola sehingga tidak kemudian justru ya kan merendahkan nilai ideologi yang selama ini unggul yang dimiliki oleh pesantren itu. Yang kedua, tentu situasi ini kan sebenarnya rentetan ya. Kita tahu sebelum tayangan Trans 7 ini ada kejadian yang luar biasa ya terkait pesantren. Bisa jadi tayangan yang ada di Trans 7 ini juga memanfaatkan situasi bagaimana di tengah semua masyarakat ingin melihat kelemahan pesantren, menguliti
kelemahan pesantren dari sisi misalkan tersedianya sarana prasarana yang layak, kemudian soal bagaimana memanfaatkan santri misalkan untuk kepentingan kiai dan seterusnya itu lagi booming, begitu lagi naik untuk dikuliti luar biasa. Kemudian Trans 7 coba memanfaatkan situasi itu. Ya, saya setuju bahwa patut dicurigai, patut diduga, meskipun ini masih didalami kan. Kita lihat waktu RDP di DPR itu kan pihak Trans 7 tidak berani mengungkapkan atau tidak bisa mengungkapkan ini dibalik ini siapa yang menyusun skenario, sebalik ini siapa yang menarasikan dan seterusnya. Yang dari narasi itu sangat jelas tuh. Intonasinya mendiskreditkan, intonasinya ingin betul-betul menguliti feodalisme di pesantren dan seterusnya. Itu kan nggak terungkap di rapat dengar pendapat itu memang. Betul. Ya memang harus didalami. Tetapi lebih kepada bagaimana seakan-akan gitu kan yang memproduksi tayangan itu adalah memanfaatkan situasi tadi, situasi sebelumnya. Oh, ini ada situasi pesantren yang kemudian dikuliti, kemudian yang tampil lagi dengan tayangan yang mengarah ke hal yang sama untuk ya bisa jadi soal namanya tayangan media, tayangan televisi tentu bahasanya agar penontonnya banyak begitu kan, agar subscribe-nya banyak dan seterusnya. Di balik itu juga kemudian akhirnya memunculkan bukan tawaran ya, tadi pertentangan ideologi tadi. Nah, ini menurut saya satu sisi sebagai sebuah tantangan terhadap dunia pesantren, tetapi di sisi lain juga bisa jadi kan sebagai refleksi di internal pesantren kita untuk kemudian melihat pola pertarungan ideologi yang memang selalu ada pada masanya untuk pesantren. Unsur tadi yang Mas Aris bilang bahwa ada kasus Al-Khoshini, ya kan? Terus setelah itu seolah-olah musibah ini dimanfaatkan kemudian untuk mendiskreditkan pesantren. Maksudnya seperti itu ya? Bisa jadi seperti itu. Makanya kemudian cara melihat apa yang kemudian ditayangkan oleh Trans 7 kan akhirnya mengarah kepada kepentingan ideologi tertentu yang selama ini mungkin bisa jadi juga anti pesantren. Konkretnya ideologi itu seperti apa kelompok mereka itu? Tega-teganya gitu loh. Iya. Jadi kita kan bisa melihat ya bagaimana kemudian pesantren ini dari masa ke masa selalu mendapatkan apresiasi yang luar biasa karena perannya, karena keunggulannya, kekhasannya dan seterusnya. Dan itu menjadi salah satu kekayaan bagi bangsa dan negara ini dan juga bagi agama. Khususnya bagaimana kemudian merajut ya nilai-nilai kultural, mempertahankan nilai-nilai kultural, mempertahankan nilai-nilai budaya. Nah, kalau kemudian ini kuat terus-menerus, maka kepentingan dia untuk untuk kemudian menjadi kepentingan dia untuk masuk dalam sistem kenegaraan, sistem sosial masyarakat akan tidak bisa berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan mulus gitu. Tidak masuk dalam sistem yang kemudian hari ini sulit untuk digeser karena pesantren masih dominan nilai-nilai pesantren. Nah, kalau kondisi demikian maka dia tidak akan mendapatkan ruang gitu. Mas Aris sebagai pengurus inti dari organisasi pendidikan yaitu Pergunu. Pesantren ini kan lahir sebelum Indonesia merdeka kan, udah tumbuh, bahkan pesantren atau kiai pesantren inilah yang turut berjuang memerdekakan ini. Nah saat itu berarti pesantren mengisi ruang kosong pendidikan kan, negara kan belum hadir saat itu, zaman penjajah. Satu-satunya pesantren pendidikan Islam iya, juga pendidikan umum iya. Nah, kalau lihat ini, orang-orang yang melecehkan pesantren ini kan ahistoris ya, tidak paham bagaimana itu. Menurut Mas Aris seperti apa? Iya, saya kira benar bahwa
sebenarnya bentuk pendidikan Indonesia yang khas itu ya sebenarnya pesantren ya. Yang di dalamnya tidak sekedar bicara soal transfer keilmuan saja, tapi juga transfer nilai-nilai budaya, transfer nilai-nilai sosial ya, bahkan juga politik. Nah, dan apa namanya sebenarnya sudah menemukan ciri khasnya gitu, menemukan apa namanya nilai-nilai utamanya. Nah, hanya saja memang dalam perkembangannya dia mendapatkan tantangan gitu. Misalkan dengan tantangannya pola pendidikan kolonialisme, akhirnya muncul kelas-kelas dan seterusnya. Akhirnya muncul bagaimana pola pesantren. Kan dulu sebenarnya tidak ada istilah pesantren salaf dan kholaf kan. Begitu betul. Setelah ada pola pendidikan kolonial, berkembang lagi mulai muncul pesantren tradisional, pesantren modern. Nah, dikotomi ini kan sebenarnya juga mengandung hidden agenda ini, gitu. Untuk bagaimana mereduksi pendidikan yang khas yang punya peran yang jelas tadi. Saya pernah menulis ya untuk memberikan masukan terkait bagaimana melihat sistem pendidikan nasional kita. Saya dalam tulisan saya itu ada satu kalimat yang saya tulis begini kalimat, back to culture education. Kembali kepada budaya pendidikan kita. Dan itu saya sebut secara eksplisit di situ apa? Ya tipologinya pesantren. Karena itu kompatibel dengan situasi masyarakat yang ada di Indonesia. Gitu. Ketika kemudian khas kultur edukasi di Indonesia ini terjajah oleh pola kolonial, oleh pendidikan-pendidikan modern, bahkan dituntut didikte dengan misalkan riset-riset luar negeri, kita kurang literasinya, nilai PISA kita sekian-sekian dan seterusnya. Nah, ini justru nanti ya kan dikhawatirkan akan kemudian mengkaburkan, berimplikasi terhadap apa? Ya, mengkaburkan nilai dan jati diri kebangsaan kita. Nah, hal yang demikian ini kan terus akan kemudian mendapatkan tantangan dari kelompok-kelompok lain yang ingin kemudian men-set ya bagaimana sistem pendidikan yang sesuai dengan ideologi mereka. Karena dengan begitu dia akan kemudian lebih leluasa untuk kemudian menguasai sistem kenegaraan, sistem kebangsaan, sistem keagamaan. Kalau dilihat video yang beredar, itu kan salah satu fragmennya kan begini. Ada santri ngelap kaca, roan, jadi pembantu gitu kan. Nah, ada dua hal ini. Pertama, santri seolah-olah menjadi pembantu kiainya kan. Padahal itu dalam pesantren-pesantren tradisional. Kalau di Madura itu istilahnya ngebulah, menjadi kaula kiai gitu. Kiai. Umumnya santri yang gini ini oleh orang tuanya memang nggak dikirim uang karena memang dititipkan untuk dipekerjakan sekaligus ngaji karena memang umumnya orang tua nggak mampu. Biasanya seperti itu. Satu. Yang kedua terkait ro'an. Ro'an itu kan kerja bakti, ya kan? Itu ada pendidikan karakter untuk kemandirian sebetulnya. Saya pernah baca Mas Aris kan tokoh pendidikan di Jepang itu waktu kecil itu pendidikan di anak-anak itu kan saya konfirmasi ke Pak Fadli karena lulusan di Universitas Jepang. Di situ kan tidak diajari pelajaran, tapi diajari pendidikan karakter. Misalnya kalau di sekolah tiba-tiba tukang kebunnya nggak ada, anak-anak ini disuruh itu nyapu, disuruh jadi mengganti peran tukang kebun atau orang yang bertugas di situ. Dan itu karena sudah dibentuk dididik karakter seperti itu, akhirnya mereka tanpa disuruh seperti itu. Terus doktrin yang kedua di sana kalau melewati orang siapa saja harus membungkuk. Nah itu karakter. Kalau di sana nggak dikritik. Nah itu masalahnya. Nah itu kan. Kalau di sini sikap hormat pada orang, kepada kiai terutama pada guru. Dianggap feodal itu. Nah ini
Gimana? Ini yang saya menjadi pertanyaan dalam diri saya, mereka ini produk mana gitu kan? Padahal di produk-produk yang rasional seperti di Jepang aja seperti itu. Dan Jepang akhirnya tradisi dan karakternya akan kuat. Nah, menurut Mas Aris seperti apa? Ya, ini produk dari ideologi menuntut hak yang kebablasan itu. Tanpa kemudian menyadari bahwa ada kewajiban juga kan yang kemudian harus ditanamkan kepada peserta didik, kepada santri. Nah, kewajiban ini yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk-bentuk baik itu kurikulum maupun hidden kurikulum. Misalkan kayak pendidikan karakter. Pendidikan karakter nggak tercapai kalau kemudian sifatnya kognitif ya, memang harus dilatih, harus terapan, harus dilakukan menjadi pembiasaan terus-menerus diulang-ulang sehingga menjadi sebuah bentuk begitu. Kalau dia senang membantu orang ya dibuktikan gitu, dia peduli kepada orang. Kalau dia kemudian senang kepada orang tua ya dibuktikan dengan kemandiriannya. Mandiri ini kan tidak serta-merta kemudian ada. Lah yang menarik sebenarnya begini, ada hal yang patut untuk kemudian kita maknai. Apa yang dimaksudkan oleh hari ini yang sedang mengkritik pola-pola pendidikan karakter di pesantren dengan cara dilatih dia untuk bekerja, dilatih dia untuk mandiri, dilatih dia untuk membersihkan. Dia ini melihatnya pada sisi apa? Dari perspektif ini eksploitasi, memanfaatkan. Nah, memaknai eksploitasi, memanfaatkan, itu harus kita melihat secara utuh. Kemanfaatannya untuk seperti apa? Kalau kemanfaatannya itu hanya untuk seseorang tertentu saja, dibolak-balik dilakukan, hanya dia saja yang mendapat keuntungan dari mempekerjakannya atau melatihnya tadi, ya tentu ini sebuah eksploitasi. Tapi kalau kemudian melatih, ada roan dan seterusnya, saya santri, saya dulu juga ikut roan. Ya sama, saya juga umumnya santri ikut roan. Di mana-mana begitu. Roan itu kan tidak begitu sebenarnya. Kecuali santri modern. Orang kemudian sekolah modern. Orang santri datang tanpa diperintah dia ikut saja, ngambil pasir apa segala macam. Dan yang kedua, kemanfaatannya tidak seperti halnya memaknai eksploitasi tadi. Kemanfaatnya kembali ke dia. Kenapa? Ya karena tadi dia awalnya misalkan tempat tidurnya nggak layak, dengan kemudian disiapkan bangunan, akhirnya dia layak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Apalagi dengan latar belakang misalkan orang tuanya memang dari keluarga yang nggak mampu, kemudian ke sana pasrah kepada kiai loh. Justru ada nilai-nilai positif ketika dia ikut membantu apa? Dia merasa dibantu oleh kiai. Dia tergerak untuk membantu. Bukan persoalan kemudian dia merasa harus mengabdi kepada kiai. Menurut saya itu yang kesekian. Tetapi merasa bahwa dia dibantu oleh kiai selama ada di pesantren karena orang tuanya tidak kurang mampu begitu. Kemudian diimplementasikan dalam bentuk tadi, membantu roan dan seterusnya, gotong royong bahkan membantu di dalam untuk misalkan suguh tamu dan seterusnya. Ya bukan bagi orang yang ngerti dan mengalami kehidupan itu di pesantren, dia pasti akan tidak merasa bahwa itu sebagai sebuah eksploitasi. Itu tidak sebagai sebuah tadi mengabdi aja tidak merasa. Tapi saya ini sudah dirawat oleh kiai. Dalam bentuk ini mungkin saya berterima kasih. Ya termasuk diberi makan tiap hari. Iya, diberi makan oleh kiai. Dalam bentuk ini saya ikut kerja bakti, saya ikut bersih-bersih. Ini adalah bagian terima kasih saya kepada kiai. Jadi karena nggak di dalamnya orang-orang ini kan tidak mengalami menjalankan aktivitas nyantri gitu kan, sehingga melihatnya pada perspektif tadi hak yang kebablasan, memaknai eksploitasi dan seterusnya begitu. Meskipun kita tahu kok kiai-kiai kita itu tahu pada batasan kekuatan fisik santrinya yang mana nih. Dia bisa ikut sampai ke cor misalkan, sampai ngaduk semen. Pasti kiai kita itu ngingetin, awakmu sudah nggak bisa nih. Nah, akhirnya dia diarahkan karena dia masih punya hasrat untuk membantu, diarahkan yang lain, cukup bawain ember begitu dan seterusnya. Prakteknya kan sebenarnya demikian, tidak generalisir seperti halnya video-video yang
hari ini viral ya, seakan-akan mewajibkan untuk ngecor begitu. Ya tidak ada yang mewajibkan kan sebenarnya. Jadi ada logika lain menggunakan ukuran tertentu untuk mengkonstruksi pesantren. Untuk menghakimi pesantren. Itu cara bekerja ilmu yang sudah ketinggalan. Saya contohkan dengan melihat babat tadi, Mas, gitu loh. Cara melihat babat. Demikian pula dalam melihat pesantren, gitu. Harusnya holistik dan saya saya punya contoh sendiri. Saya itu nggak punya duit selama 2 tahun di pesantren. Saya ngomong sama Kiai, bah, jaluk mamu, rata nakal lagi Mas. Ya, tapi diwangi ngaji yo. Diwangi ngaji diulang-ulang. Diwangi mulang ngaji, Mas. Mulang adiknya, tapi jadi tawar menawar cuma Kiai. Itu satu kasus tertentu ya. Itu ada begitu, itu udah nggak masalah. Dan itu proses yang saya kira cara berpikir tadi itu sebenarnya sudah ketinggalan. Karena nggak menghargai proses berpikirnya komunitas gitu loh. Nah, akhirnya mengeneralisir ya. Iya, mengeneralisir. Ya masalahnya kalau mengeneralisir itu berdasarkan logika yang benar, nggak masalah. Nggak masalah ya. Ternyata ini kan banyak yang mereka tidak ketahui tapi lalu menjustifikasi. Iya. Nah itu yang problemnya seperti Ro'an tadi kan. Ro'an itu kita kan, ya saya sebagai santri ya, santri Tebuireng saat itu Ro'an udah biasa tuh tiap hari apa gitu kan. Dan anak-anak itu malah seneng Ro'an kerja bakti kan seneng malah tanya seneng Ro'an apa ngaji? Ya karena memang karena kejenuhan ya kan. Iya. Di pesantren itu kan luar biasa. Pagi udah bangun ngaji, nanti lalu sekolah jam sekian, tidur sebentar, nanti asar ngaji lagi, habis maghrib ngaji. Begitu ada Ro'an yang notabene bebas, kita ya senang kan gitu. Sebagai ekspresi hiburan. Iya, betul. Tapi menurut saya gini juga Mas, bahwa bukan berarti ini kita membenarkan semua hal yang terjadi di pesantren. Oh iya, betul. Ya. Itu perlu muhasabah, betul. Harus muhasabah. Bahwa ada banyak kekurangan di pesantren. Ada kekurangan. Iya, ya. betul. Misalnya kayak kalau memang ada kekerasan di pesantren ya kita tidak setuju gitu loh. Betul. Itu yang harus dilakukan. Kalau soal cium tangan tadi, kalau itu dilihat dengan feodal ya nanti dulu. Nanti dulu. Paus pun dicium tangan gitu. Loh, cium kepala. Cium kepala. Ganti cium kepala. Iya. Nah kalau muhasabah itu saya kira mutlak. Introspeksi itu mutlak. Ya. Harus ada. Di momen Hari Santri Nasional ini, ya seperti Pak Yai Prof. Asep tadi pagi menyampaikan, ya, transformasi pesantren menjadi penting ya. Salah satunya apa? Ya bicara soal bagaimana memaksimalkan layanan untuk santri yang aman, yang nyaman, memperhatikan keselamatannya. Ya, Selain juga kemudian bagaimana transformasi peningkatan kualitas keilmuan sehingga dia mampu berkiprah pada ruang-ruang publik, ya, ruang-ruang profesional, ya kan, bukan sekedar kemudian pada ruang keulamaan misalkan. Saya kira kan ini menjadi tantangan di Hari Santri ini untuk bagaimana mentransformasi pesantren yang lebih berkembang. Tapi kita sudah dikatakan SDM rendah itu. Padahal tadi di peringatan apel akbar Hari Santri itu kan dijelaskan bahwa dari rahim pesantren lahir presiden, gitu. Dari rahim pesantren lahir wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin, ya kan. Iya. Dari rahim pesantren lahir berbagai gubernur. Ya, tadi Pak Masud di podcast ini juga membuka kan. Atau tadi di obrolan kita itu ya, beberapa Kiai Ahmad Siddiq, Kiai siapa lagi, mereka berperan dalam merumuskan nilai-nilai Pancasila loh. Iya. Gitu masih dianggap SDM lemah itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya siapa yang SDM rendah? Sementara yang ngomong itu hanya cuap-cuap di medsos. Iya. Dan prestasinya kan nggak ada. Ya kan untuk bangsa. Komentarnya berdasarkan kajian yang tadi letterlek tadi loh. Tekstual tadi gitu. Iya, betul, tekstual. Nah, kalau polisi tidur artinya tekstual itu ya polisinya tidur. Enggak itu maknawi, kata Gus Dur maknawi. Kalau melihat sesuatu hal yang tekstual, polisi tidur beneran, ayo. Itu gambaran ya kan, manusia cerdas atau tidak? Manusia unggul atau tidak? Tapi saya, mohon maaf, saya melihat
kan memang ada konstruksi gambar seperti itu ya. Polisi tidur terus gambarnya jejer-jejer polisi tidur kan gitu. Padahal kalau di kita itu kan sebagai handicap agar orang pengendara hati-hati dan mengurangi pelan. kecepatan. Tapi digambarkan seperti itu nggak mau mereka. Di komennya itu, waduh miso-miso. Sudah di luar konteks adab lah. Miso, ya mohon maaf, hinzir, macam-macam itu kan ngeri. Sama dengan tadi apa tadi? Nah itu saya baru lupa itu. Hinzir. Karena itu saya tidak dalam konteks tidak pakai bahasa Indonesia biar nggak disensor oleh itu. Biar yang ngerti juga yang tadi suka mendiskreditkan kualitas SDM SDM pesantren. Mas Nur Alik, saya kembali lagi ke soal anti budaya tadi ya. Pertama karena mereka menganggap sesat, ya kan, sehingga mereka tidak pernah mengerti kearifan lokal kan gitu. Nah, kebenaran apa pemahaman mereka itu kan berarti kebenaran tunggal. Kalau kita bicara kebenaran tunggal, berarti yang lain kan masuk neraka. Berarti Allah itu sia-sia menciptakan surga itu ya, karena hanya mereka sedikit. Taruhlah orang Wahabi aja, apalagi di Indonesia kan, ya mohon maaf kan kecil sekali kan gitu. Nah, sementara kita ini masuk neraka semua nanti. Nah, itu gimana? Saya kira itu harus didefinisikan ulang cara melihat keberagamaan yang mayoritas ini ya, apalagi kalau kita setuju hadis-hadis yang samadul a'dzam kan, harusnya samadul a'dzam ini. NU itu dan pesantren itu tidak meninggalkan Quran dan hadis, itu rujukan utamanya kan. Kajiannya ya Sahih Bukhari, yang ringkas ya Mukhtarul Hadis, gitu kan. Tapi mereka kan selalu bilang, ajarannya takut kebongkar. Doktrin mereka selalu bilang kembali ke loh, kalau orang-orang pesantren itu muncul berdebat, Mas. Banyak sekali ilmuwan pesantren itu. Cuman orang pesantren itu kan kadang-kadang yang ngelihat ya, cukuplah ini Mas Zuhri aja lah. Loh, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan pesantren itu. Apalagi yang suhud, ya kan, kayak yang suhud kan nggak mau debat gitu kan. Ilmu kok dipamerkan gitu. Sementara mereka selalu mempamerkan ilmu demi kebenaran dan macam-macam kan alasan. Iya. Dan melihat ilmu sebagai jalan aja, sebagai sarana kan untuk menemukan hakikat kehidupan dan tujuan keselamatan itu. Nah, kalau yang kelompok-kelompok yang suka menyalahkan ini tidak melihat ilmu itu ya sebagai tujuan. Ya itu masalah. Sehingga akan berhenti pada pencapaian jati diri. Dan mungkin senang kalau memaki-maki orang. Ilmu jadi alat pukul. Ini yang saya kira ini konstruksi yang nggak adil ya sejak dalam pikiran. Jadi kalau saya refleksikan memang mereka tanda kutip ya entah yang Wahabi atau yang lebih spesifik aktor-aktor yang di belakangnya ini memang orang yang sudah nggak adil sejak dalam pikiran. Jadi saya kira yang perlu kalau nggak adil tuh otomatis jahat itu. Ya kan motivasinya berarti kan dia ada motivasi ingin jahat itu nggak adil awalnya. Ingin mendistra, ingin merusak sesuatu, merusak suatu tatanan. Saya kira ini harus kita waspadai dan saya kira ini sudah laten, Pak. Sudah berulang-ulang begini terus. Makanya kita saya kira ya harus semakin dewasa, semakin cermat menyikapi ini gitu ya. Dan yang penting juga dalam konteks ideologi kita juga harus clear juga di sini mendefinisikan pesantren karena tidak semua pesantren itu NU. Nah, itu betul. Itu juga penting karena ada orang yang mohon maaf kadang menumpang ya. Pesantren yang ideologinya tertentu tapi namanya pesantren sehingga jamak sebagai pesantren yang kita obrolkan tadi juga harus clear pemirsa bahwa definisi pesantren juga harus kita clearkan bahwa tidak semua pesantren itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu. Ya, nah ada pesantren bukan pesantren sebenarnya tapi orang menyebut pesantren. Itu per bulannya itu 30 juta sekian. Nah, yang gini-gini nggak dikritik. Pesantren sudah dijadikan industri kan? Gitu. Ya. Ada itu. Iya. Walaupun santrinya nggak banyak. Dan mohon maaf bukan dari kalangan NU itu. Namanya boarding school. Boarding school. Puluhan juta, sampai 50 juta. 1 bulan bayangkan. Padahal saya dapat info dari Pak Fadli juga.
belajarnya biasa-biasa saja, jauh lah dengan pesantren itu yang memang ada riadohnya, ada apa pembentukan karakter dan spiritual gitu ya. Tapi di NU harus ada yang membranding, kira-kira mendekati orang kelas menengah ini, Mas. Kalau ini harganya terlalu murah nih nggak masuk nih, kelas menengah kan rata-rata gitu. Ya. Tapi kualitasnya dan ideologinya harus NU, gitu loh. Harus Ahlussunnah wal Jamaah Hanafiyah. Tapi orang masyarakat tetap akan melihat output. Gitu ya. Iya kan? Lulusan lah. Iya, lulusannya diterima. Kalau sekarang dalam target jangka pendek rata-rata orang itu wali santri ya atau orang tua itu biasanya lulusan pesantren ini ada di mana saja. Ya. Diterima di ITB, UI atau di mana kan, di luar negeri, terutama ke luar negeri ini yang paling ngetren sekarang. Ya. Nah, saya sama Prof. K. Asep itu kan banyak berdiskusi soal itu ya. Kebetulan pesantren Amanatul Ummah itu tahun ini terima santrinya itu 1237 diterima di di perguruan tinggi negeri ITB, UI, dan luar negeri ya. Dan luar negeri itu di Amerika, Jerman dan seterusnya. Yang begitu tidak jadi sorotan. Tidak. Feodalnya yang disoroti ya. Ya. Dan itu juga dianggap SDM lemah itu. Padahal sangat berprestasi begitu. Bisa jadi berprestasinya ya karena tadi pola-pola penanaman karakter dengan pendekatan feodal berkah itu. Sangat loh. Mereka jam 3 sudah dibangunin kok. Iya. Udah dibangunin sholat hajat kan malam itu sampai subuh. Ya terkantuk-kantuk pasti lah anak kecil. Tapi kan diterima di Amerika, bahkan ada salah satu santri yang diterima di Amerika di 12. Seorang santri diterima di 12 perguruan tinggi terkemuka Amerika. Daftar atau iya kan daftarnya banyak. Kalau dia kan banyak di luar negeri itu. Iya. Jadi ada yang pilihan dah. Ada yang diterima di 3 perguruan tinggi di Kanada semua itu. Dan jurusannya macam-macam, ada pertambangan, teknologi pertambangan dan seterusnya. Jadi fenomena ini kan nggak dilihat oleh mereka karena ya itu tadi ada faktor kepentingan dan ideologi itu. Sudah nggak adil sejak dalam pikiran intinya. Ya itu masalahnya. Iya. Jadi kalau orang cium tangan itu bukan feodalisme, penghormatan. Iya betul. Iya. Ya pengalaman kita Terlalu dangkal kan memaknai. Ya saya punya pengalaman betul. Iya. Misalnya saya salaman sama seorang kiai. Contoh salaman kepada gue. Iya. Misalkan begini ya. Misalnya, ini yang butuh mencium siapa? Saya. Iya. Bukan kayak yang butuh dicium, tapi memang saya merasa saya butuh mencium itu. Tadi ini hanya contoh. Dia nggak pernah cium saya nih. Tapi sebenarnya tuh begitu. Rata-rata motivasi orang salaman mencium tangan itu karena memang merasa butuh, merasa dia lebih nyaman, lebih senang. Ketika cium, kemudian mencium tangan itu merasa ada sesuatu energi positif. Iya betul. Itu sebenarnya, tapi kan mungkin itu. Tapi saya mohon maaf. Saya kan mondok di Tebireng ya. Suka baca buku, termasuk buku-buku sosialis, buku apapun itu. Tapi setelah saya membaca buku yang lain juga, akhirnya saya bertemu dengan beberapa tokoh, dengan beberapa ulama, lalu muncul pikiran, nah ini orang hebat berilmu tapi beradab, berakhlak. Saya lalu simpati seperti itu daripada orang yang ilmu tapi congkak. Kan menyakitkan orang itu. Lah untuk apa ilmu ini kalau menyakitkan orang? Nah suatu ketika saya diajak Prof. K. Asep itu ke kediaman tadi Syekh Abdul Aziz Sahawi. Di Mesir. Nah saya duduk di ruang tamu kayak gini ini, terus disuguhi makan, banyak makanan itu. Lah kita kan ya wong sudah kenyang, orang Indonesia makannya kan nggak banyak. Saya ngaji nasi sedikit, terus lauk sama Pak Yai, Bu Nyai segala itu yang lain. Tapi oleh Syekh Sahawi
Yang tadi itu berdoa di acara itu. Hari santri. Iya, itu ditambahi terus. Ditambahi lagi. Terus sampai segini. Betul, semua. Nah saya saling pandang, itu gimana? Sempat saya berpikir negatif. Kan mubadir. Kalau nanti ini dibuang. Untuk apa dipaksa seperti ini. Makan itu. Saya berpikir seperti itu. Ya saya sempat negatif thinking lah gitu ya. Oh, ini dibuang, kan mubadir. Saya berpikir, padahal ya sudah kenyang. Unjuk sampai gini. Ternyata apa? Begitu selesai makan, kita pindah ke ruangan lain, foto-foto gitu kan. Saya habis pikir, ternyata dimakan oleh Syekh Sahawi itu. Semua keluarganya itu memakan sisa. Makanan tamu. Iya, makanan tamu. Dari situ saya berpikir, betapa mulia akhlak ini. Saya sampai hampir menangis saat itu. Iya. Makanan saya dimakan Syekh Al-Azhar. Ini kan Syekh Sahawi itu kan Imam Madhab Syafi'i. Imam Madhab Syafi'i di Universitas Al-Azhar. Jadi semestinya itu orang ulama besar ini terkenal kan. Kan kita lihat tadi itu orangnya kan ikhlas, tulus. Makanya saya selalu cium. Setiap ketemu beliau saya cium tangannya. Pertama saya menghargai ilmunya yang memang luas. Yang kedua menghargai akhlaknya yang tinggi ya kan. Kealimannya. Dan yang ketiga jujur aja tabarukan saya. Iya kan. Sekarang giliran nanya nih. Banyak mungkin pemirsa kan yang nggak paham Pak konsep tabarukan. Nah ya itu. Saya melihat, mendengar waktu itu Gus Fahmi itu kepala Pondok Putri Pesantren Tebireng, pengajian di rumah saya, kan IKPT Ikatan Alumni Warga Alumni Pesantren Tebireng itu kan kadang pengajian yang berganti-ganti itu kan, pindah ke tempat saya bagian orang. Nah Gus Fahmi itu bilang begini, orang yang mencium tangan kiai itu sebetulnya ada rentetannya sama dengan cium tangan Nabi. Kenapa? Nabi itu dulu sahabat-sahabat cium tangannya atau merangkul beliau atau apa kan. Setelah itu dicium tangannya oleh terus gitu kan. Sampai ke murid-muridnya, sampai ke generasi. Tapi ada yang menyebutkan itu kan, Nabi nggak pernah melakukan itu ya. Loh, padahal ada orang sahabat Nabi yang sampai ya kalau hanya ingin mendapatkan keberkahan dari Rasulullah kan mencium tubuhnya. Betul. Ingin dibalas itu kan dari tapi kan maksud dia kan bukan tangannya tadi, tubuhnya itu. Ya sama dengan polisi tidur itu kan. Artinya kalau ada yang hari ini sedang viral itu bahwa di zaman Rasulullah tidak ada pola-pola feudalisme, tabarukan ya. Saya kira terbantahkan kan dengan fakta-fakta hadis tadi. Iya. Betul. Sebenarnya kalau soal ikhtilaf, kita orang-orang NU itu sangat menghormati ikhtilaf. Tapi jangan sampai ikhtilaf itu digunakan untuk menghina gitu loh. Ya. Tapi dalam bagian-bagian yang prinsipil ya kita siap berdebat. Harus dibela, ditunjukkan mana yang betul, hak dan mana yang hak dan yang tidak benar dengan argumen-argumen gitu. Ya itu kalau dianggap cium tangan itu feodal, saya mungkin orang yang paling feodal karena senang cium tangan orang yang alim itu menghormati ilmunya kalau saya. Ya itu saya bilang tabarukan itu kan ingin dapat barokah kan. Nah barokah itu syahadatul khair ya, tambahnya kebaikan. Ya apa salahnya gitu kan. Gitu. Apalagi ulama ini ulama suhud. Imam Madhab Syafi'i di Mesir, orang yang paling populer. Beliau itu perjalanan dari yang berdoa tadi ya? Iya, yang berdoa tadi. Syekh Sahawi, Syekh Abdul Aziz Sahawi. Beliau Syekh di Al-Azhar Mesir, Universitas Al-Azhar Mesir. Perjalanan beliau ya dari rumah. Saya kan di kawasan Al-Iskandariyah waktu itu sama Pak Yasin itu di tempat itu nginap itu. Ke tempat beliau itu El-Hala itu provinsi apa itu sekitar 3-4 jam
Nah setelah itu kan pulang kami sebagai tamu. Beliau ikut nganter. Saya tanya, Pak Yai tanya, kenapa kok ikut? Memang beliau selalu menghormati tamu. Pulang itu diantar lagi nanti. Iya. Kebetulan besok beliau akan mengajar juga. Tapi itu memang tradisi beliau, menghormati tamu itu. Sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu. Ulama-ulama kita itu. Yang oleh tadi itu dianggap SDM rendah itu kan. Apa ada khutbah wadah Rasulullah atau apa yang waktu Rasulullah bertanya, siapa yang pernah aku sakiti? Itu disampaikan di khutbah apa itu ya? Khutbah sebelum meninggal, khutbah wadah kan. Lalu ada salah satu sahabat saya, Rasulullah, pernah engkau apa cambuk atau apalah gitu di itu. Iya kan, di bagian mana saat perang gitu. Saya hari ini bisa terima. Akhirnya maju ke depan kan. Bahkan sampai sahabat yang lain, Sayyidina Umar dan seterusnya ingin, wah ini siapa kok sampai berani itu memprotes Rasulullah. Ternyata ada maksud ketika maju, Rasulullah membuka apa namanya tubuhnya, ya kan? Apa yang terjadi? Sahabat ini menciumi seluruh tubuh Rasulullah. Apa itu enggak bentuk feodal? Makanya apa tadi itu enggak membuktikan bahwa di zaman Rasulullah juga ada? Artinya itu memang ada jenis cara berpikir yang itu tidak tepat untuk diterapkan di dalam cara beragama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau itu semua dengan konstruksi feudalisme lalu diterapkan begitu saja, saya kira kok nggak berkembang gitu. Cara berpikirnya nggak berkembang. Artinya orang yang bercara berpikir begitu terus bilang kelompok pesantren itu apa SDM-nya rendah begitu. Lah dia dari sisi literasi hadis saja nggak sampai tuh melihat substansi khutbah wadah tadi. Berarti yang lebih rendah yang mana ini? Nggak berkembang itu. Nggak berkembang gitu. Nah, ini real nyata pola-pola yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jelas, clear hari ini. Baik ya, cukup pemirsa, luar biasa obrolan kita pada hari santri tanggal 22 Oktober 2025. Mudah-mudahan kehadiran beliau, para tokoh-tokoh muda ini menjadi pencerahan bagi pemirsa podcast Bangsa Online. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.